Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat mahasiswa? Saya doakan semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam keadaan semangat dalam menjalani perkuliahan ini. Pada kali ini kita akan membahas pada mata kuliah Manajemen Kearsipan dan Personalia. Pada pertemuan kedua kita akan membahas tentang pengertian ruang lingkup, tujuan, dan azas manajemen kearsipan. Sahabat-sahabat semua, manajemen kearsipan merupakan kegiatan pengaturan dan pengelolaan kearsipan atau segala hal yang berkenaan dengan arsip. Manajemen kearsipan dapat diartikan sebagai manajemen penyelenggaraan kearsipan. Penyelenggaraan kearsipan adalah keseluruhan kegiatan terkait kearsipan yang meliputi kebijakan pembinaan kearsipan, baik pembinaan sumber daya manusia maupun sistem kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana, serta sumber daya lainnya. Sumber daya yang diperlukan dalam manajemen kearsipan meliputi berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan kearsipan. Aspek-aspek yang terkait dengan penyelenggara kearsipan itu diantaranya adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia terdiri dari arsiparis, yaitu pegawai yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan atau pendidikan dan pelatihan tentang kearsipan, menduduki jabatan fungsional arsiparis, serta mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan. Pengelola kearsipan yaitu sumber daya manusia yang menjalankan tugas dan fungsi pengelolaan arsip dan kegiatan kearsipan lainnya, tetapi tidak menduduki jabatan fungsional. Yang kedua itu prasarana dan sarana. Prasarana kearsipan terdiri dari gedung dan ruang. Gedung arsip harus memenuhi standar minimal gedung arsip yang telah ditetapkan. Hal ini untuk menjaga keamanan dan keselamatan arsip baik secara fisik maupun isi informasinya. Ruang-ruang dirancang sesuai dengan kebutuhan yang berdasarkan proses penyelenggaraan kearsipan. Ruang tersebut minimal terdiri dari ruang kerja pegawai, ruang pengolah arsip, ruang simpan arsip, ruang pemeliharaan dan perawatan arsip, serta ruang layanan arsip. Yang ketiga, sistem kearsipan. Sistem kearsipan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 disebutkan sebagai sistem kearsipan nasional, merupakan suatu sistem yang membentuk pola hubungan yang berkelanjutan agar berbagai komponen yang memiliki fungsi dan tugas tertentu, interaksi antar pelaku, serta unsur lain yang saling mempengaruhi dalam penyelenggaraan kearsipan nasional. Yang keempat, kebijakan kearsipan. Kebijakan kearsipan ditetapkan melalui berbagai produk hukum yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan penyelenggaraan kearsipan. Produk hukum tersebut berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, keputusan menteri, keputusan kepala ANRI, dan keputusan pimpinan organisasi. Itu
organisasi penyelenggara kearsipan. Kebijakan tersebut dapat berupa pedoman sebagai bidang atau tahap kegiatan kearsipan. Yang kelima, dana ataupun anggaran. Dana atau anggaran merupakan modal untuk pengadaan berbagai kebutuhan barang maupun jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan kearsipan. Kebutuhan tersebut seperti prasarana, sarana kearsipan, sistem kearsipan, kebijakan kearsipan, dan sumber daya manusia. Selanjutnya, sosialisasi dan apresiasi kearsipan. Sosialisasi dan apresiasi kearsipan turut menentukan dan mempengaruhi penyelenggaraan kearsipan. Pemahaman dan apresiasi sumber daya manusia, kearsipan maupun masyarakat umum yang bagus terhadap arsip dan kearsipan sangat membantu pelaksanaan penyelenggaraan kearsipan. Kurangnya pemahaman dan apresiasi terhadap arsip dan kearsipan akan menjadi hambatan dalam penyelenggaraan kearsipan. Pemahaman dan apresiasi yang baik akan mendorong partisipasi aktif sumber daya manusia, kearsipan, dan masyarakat umum dalam penyelenggaraan kearsipan. Mengingat kedudukan dan nilai guna arsip yang sangat strategis dalam penyelenggaraan organisasi, maka arsip sebagai tulang punggung organisasi harus dikelola dengan baik sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku dan kondisi organisasi yang bersangkutan. Apabila suatu organisasi tidak melakukan pengelolaan atau manajemen arsip sebagaimana mestinya, maka yang akan terjadi adalah penumpukan arsip di setiap meja kerja. Selanjutnya akan berpindah menjadi tumpukan arsip di gudang atau di pojok-pojok ruangan. Kondisi arsip yang demikian apabila sewaktu-waktu diperlukan, maka akan sulit untuk ditemukan kembali karena membutuhkan waktu yang lama, bahkan bisa rusak ataupun hilang. Arsip yang tidak tertata dan tidak terawat dibiarkan di gudang atau di pojok ruangan dalam jangka waktu yang lama akan menimbulkan kerusakan arsip. Kondisi yang lembab karena suhu dan kelembaban yang tidak terkontrol dan memicu tumbuhnya jamur, ngengat atau rayap yang akan merusak fisik arsip itu sendiri. Apabila fisik arsip telah rusak, maka secara otomatis isi informasi juga ikut rusak dan tidak terbaca lagi. Sahabat-sahabat semua, manajemen arsip secara garis besar dibagi dalam dua kelompok, yaitu manajemen arsip dinamis dan manajemen arsip statis. Manajemen arsip dinamis atau dalam Undang-Undang Kearsipan disebut sebagai pengelolaan arsip dinamis adalah proses pengendalian arsip dinamis secara efisien, efektif, dan sistematis meliputi penciptaan, penggunaan, dan pemeliharaan serta penyusutan arsip. Pengelolaan arsip dinamis dilaksanakan untuk menjamin ketersediaan arsip dalam penyelenggaraan kegiatan sebagai bahan akuntabilitas kinerja dan alat bukti yang sah berdasarkan suatu sistem yang memenuhi persyaratan. Persyaratan tersebut meliputi andal, sistematis, utuh, menyeluruh, dan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria. Manajemen arsip dinamis meliputi manajemen arsip aktif, manajemen arsip aktif, dan manajemen arsip vital. Yang kedua itu adalah manajemen arsip statis, atau dalam Undang-Undang Kearsipan disebut sebagai
pengelolaan arsip statis adalah proses pengendalian arsip statis secara efisien, efektif, dan sistematik meliputi akuisisi, pengelolaan, preservasi, pemanfaatan, pendayagunaan, dan pelayanan publik dalam suatu sistem kearsipan nasional. Sedangkan tujuan dari manajemen arsip itu yaitu untuk mewujudkan pemerintah yang baik dan bersih serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Penyelenggaraan kearsipan di lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan haruslah dilakukan dalam suatu sistem kearsipan yang komprehensif dan terpadu. Sedangkan tujuan manajemen arsip atau penyelenggaraan kearsipan menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan diantaranya itu adalah: yang pertama, menanggung agar terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pendidikan, lembaga negara, pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan, perusahaan, organisasi politik, dan perseorangan, serta ANRI sebagai penyelenggara kearsipan nasional. Yang kedua, menanggung adanya ketersediaan sebuah arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah. 4. Menanggung adanya ketersediaan sebuah arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah. Selanjutnya, menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-hak kependataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya. Selanjutnya yaitu menjamin kelemahan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya, manajemen kearsipan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya, menjamin keselamatan aset nasional dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, serta keamanan sebagai identitas jati diri bangsa. Yang terakhir, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya. Dalam manajemen arsip perlu dirumuskan azas apa yang menjadi patokan yang akan diterapkan dalam manajemen pengelolaan arsip tersebut. Ada beberapa alternatif azas pengelolaan arsip yang dapat kita terapkan, yaitu yang pertama, azas sentralisasi pengelolaan dan penyimpanan arsip dilakukan secara terpusat atau sentral pada bagian atau unit tertentu. Yang kedua, azas desentralisasi pengelolaan dan penyimpanan arsip dilakukan secara tersebar atau desentral pada beberapa bagian atau unit. Yang selanjutnya, yang ketiga, azas penggabungan atau kombinasi pengelolaan dan penyimpanan arsip pada bagian atau hal tertentu, ada yang terpusat dan ada yang tersebar. Secara garis besar, aspek yang menjadi pertimbangan dalam menentukan azas pengelolaan arsip yang akan digunakan yaitu yang pertama adalah ruang lingkup atau besar kecilnya organisasi. Yang kedua, besar kecilnya volume arsip. Yang ketiga, kompleksitas jenis pekerjaan. Yang keempat, kondisi tata letak atau geografi organisasi. Sahabat-sahabat semua, tiap organisasi dapat menentukan sistem yang akan dianut sesuai dengan kebutuhan dan kondisinya, dan ditetapkan melalui ketentuan yang memiliki kekuatan hukum.
Sebagai contoh, yaitu berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan RI Nomor 37 Tahun 2006 tentang tata kearsipan di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional. Kemudian pada pasal 2 disebutkan bahwa pengelolaan arsip dilakukan Departemen Pendidikan Nasional, diselenggarakan berdasarkan asas gabungan sentralisasi dan desentralisasi. Sahabat-sahabat semua, untuk bidang kebijakan, standar dan pedoman pengelolaan arsip inaktif yang memiliki jangka simpan 10 tahun atau lebih dan arsip statis dilakukan terpusat ataupun sentralisasi. Bidang pengurusan naskah dinas, pengelolaan arsip aktif dan pengelolaan arsip inaktif dengan masa simpan kurang 10 tahun dilaksanakan oleh unit kerja masing-masing atau desentralisasi. Baiklah sahabat-sahabat semua, demikianlah pemaparan singkat saya sebagai pendahuluan dalam mata kuliah Manajemen Kearsipan dan Personalia. Pada pertemuan kedua ini kita membahas tentang pengertian ruang lingkup, tujuan dan azas dari manajemen kearsipan. Semoga konten singkat ini mampu menambah wawasan kepada sahabat-sahabat mahasiswa, mampu dijadikan sebagai referensi dalam melaksanakan ataupun membuat tugas kuliah dan lain sebagainya. Oleh karena itu, sahabat-sahabat semua, sebagai seorang calon tenaga kependidikan di sebuah lembaga pendidikan, maka sahabat-sahabat mahasiswa khususnya pada program studi manajemen pendidikan Islam yang sedang mempelajari tentang manajemen kearsipan dan personalia, maka haruslah kita pahami terlebih dahulu apa pengertian ruang lingkup, tujuan dan asas dari manajemen kearsipan. Semoga pada pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas subtema yang lainnya yang berkaitan dengan mata kuliah kita ini, sehingga nanti akan teruntut semuanya. Baik sahabat-sahabat semua, cukup sampai sini dulu pertemuan kita kali ini. Saya Idris Indrawan yang diberikan amanah untuk mengajar mata kuliah manajemen kearsipan dan personalia. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.